Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai ilustrasi yang bisa membuka pengertian kita dalam rangka memahami hubungan atau relasi dengan Allah adalah ketika kita masih kecil atau anak-anak kita masih kanak-kanak ya. Mereka tidak pernah mau memahami siapa dan bagaimana orang tuanya. Atau tidak mau atau belum mau mengerti karakteristik orang tua. Anak-anak kita yang masih kanak-kanak atau waktu kita masih kanak-kanak, kita hanya mau dimengerti. Kita hanya mau dipuaskan. Kita hanya mau disenangkan. Kadang-kadang anak-anak menuntut orang tua ketika masih kanak-kanak, seakan-akan mereka berhak menerima apa yang mereka ingini. Bahkan terkesan orang tua seperti berhutang kepada anak-anak, saudaraku. Dan orang tua mengerti itu. Orang tua tidak menunjukkan karakteristiknya. Tetapi ada saat di mana orang tua akan berkata kepada anaknya begini, "Papa nggak suka ini. Papa nggak setuju." Ya, memang kadang-kadang orang tua juga terlontar kata itu kepada anak yang masih kecil. Jika anak itu dipandang sudah mengerti. Jika tidak, orang tua jarang mengatakan, "Papa nggak suka itu. Itu bukan karakter Papa." Anak-anak belum bisa diajak mengerti, saudara. Tetapi ada saat di mana anak-anak harus mau mengerti siapa dan bagaimana orang tua, karakteristik orang tua, atau hakikat orang tua. Demikian pula Tuhan terhadap kita. Tuhan itu Bapa yang maha baik. Bapa memahami ketika kita belum dewasa. Doa bagi kita adalah permintaan. Doa bagi kita adalah permohonan. Di dalam doa selalu ada tuntutan kepada Tuhan. Dalam doa ada keluh kesah. Tetapi ketika kita mulai seharusnya menjadi dewasa, doa menjadi dialog. Mulai kurang ada permohonan, permintaan, apalagi tuntutan. Dalam doa bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan yang juga berbicara kepada kita. Nah, tahapan ini Bapak Ibu harus miliki, harus alami. Itulah sebabnya orang percaya yang makin dewasa itu doa baginya bukan kewajiban tapi kebutuhan. Tidak bisa buru-buru atau cepat-cepat karena di dalam doa ada dialog, saudaraku. Ada saat di mana kita menantikan dia berbicara. Bukan hanya kita mau berbicara, kita mau Allah mendengar doa, permintaan, tuntutan, keluh kesah kita. Tapi kita juga mau mendengar apa yang Bapak ingini, apa yang Bapak kehendaki. Perasaannya, bebannya, yang kita juga boleh mengerti, dan kalau kita dewasa kita ikut memikulnya, saudara-saudaraku. Saudara harus jujur memeriksa diri sendiri. Tingkat kedewasaan rohani yang Bapak Ibu telah capai, ya. Orang percaya yang dewasa akan mau mengerti karakteristik Allah, Bapak kita. Mau mengerti hakikatnya.
Dan saya beritahu kepada saudara dan saudara, catat ini. Saudara ingat ini, bahwa Allah terikat dengan dirinya sendiri. Allah tidak terikat oleh siapapun dan apapun, tapi Allah memiliki tatanan. Dia memiliki karakteristik. Dia memiliki hakikat yang itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau dalam waktu tertentu Allah bisa mentolerir kita, itu karena kita dipandang kanak-kanak. Tapi ada saat di mana Allah akan menunjukkan karakteristiknya. Ia tidak bisa diatur oleh siapapun dan apapun, sebab ia mengatur dirinya sendiri. Dan kalau saudara dan saya menghayati kebesaran dan kedahsyatan Allah, Dia adalah pribadi yang maha besar, yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Dia tidak diciptakan oleh siapapun, dia ada dalam keberadaannya yang kekal. Dia yang memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Maka kita akan tergetar, saudaraku. Kita akan menundukkan diri, saudara. Kita akan mau mengerti karakteristiknya. Kita mau mengerti hakikatnya. Dan menundukkan diri pada hakikatnya itu atau karakteristiknya. Saudara nanti sampai tidak akan mudah meminta sesuatu. Tidak akan mudah menuntut. Bahkan tidak bisa menuntut. Saudara, kalau kita bisa menjadi manusia ini sudah anugerah, ya. Saya terpaku pada satu ayat firman Tuhan, saudaraku sekalian, yang pada waktu saya berdoa, saya diingatkan ayat ini, lalu saya cari di mana ayat itu, ya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Dimulai dengan kalimat ini, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Ya, Mazmur 84. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa bahagianya burung pipit ini yang mendapat rumah, mendapat tempat di hadapan Allah. Allah semesta alam yang maha dahsyat dan maha besar itu. Apalagi kita manusia, saudara. Jadi burung pipit saja kita bersyukur kalau kita bisa mendapat tempat pada misbah-misbah Tuhan, misbah-misbah yang dalam bahasa aslinya misbah-misbahmu, ya Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudaraku, kalau kita ingat Allah yang dahsyat dan maha besar dari kekal sampai kekal, betapa luar biasa kita mendapat tempat di hadirat Allah. Ayat ini muncul pada waktu saya sedang berdoa, ya saudara. Lalu saya coba ingat di mana ayat itu.
Lalu saya berkata, Tuhan, ini pakai bahasa saya, maaf di ayat Alkitab nggak ada. Kalaupun aku jadi anak anjing, nggak apa-apa asal aku ada tempat di hadapan. Kalaupun jadi anak anjing atau kiri, orang Jawa bilang, rapopo, mboten nopo-nopo, asal aku ada di hadirat-Mu, Bapa. Apalagi aku jadi manusia. Wah, luar biasa. Kalau burung pipit mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, betapa berbahagia orang-orang yang diam di rumahmu. Tolong ini digoreskan di hatimu dulu, saudara. Kalau hari ini rumahmu luas tanahnya 3.000 meter, bangunannya bisa lebih dari 4.000 karena berlantai 5, udah seperti mall lah. Apa sih artinya kalau Anda tidak punya tempat di hadapan Allah? Kalaupun Anda berdomisili di tempat mewah, di kawasan elit yang terjaga keamanannya, jauh dari banjir, bisa menjangkau mal, rumah sakit dan lain-lain, apa sih artinya? Berapa lama kita memiliki tempat atau rumah itu, saudara? Saya sudah sakit 2 kali ya, saudara, yang paling parah ya. Tahun lalu dan kemarin 5 hari di rumah sakit. Maaf, 4 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya sudah pulang, Sabtu pagi sudah pimpin doa. Saya bisa menatap gedung-gedung tinggi dari rumah sakit itu. Ya tidak semua gedung, tapi saya bisa melihat gedung-gedung tinggi. Yang malam itu bagai raksasa, dengan lampu sebagian menyala. Kalau apartemen itu menyala sebagian. Mereka menjadi seperti saksi bisu tentang kebutaan manusia dan kebodohannya. Yang suatu hari, saudaraku, apartemen semewah apapun, kantor semewah apapun akan rata dengan tanah. Ingat ini, goreskan ini di hatimu. Yang kita butuhkan itu tempat di hadapan Allah. Ada satu yang sungguh-sungguh saya khawatirkan, dan ini juga menjadi suatu ketakutan. Kalau saudara yang saya layani sebagai jemaat sekarang ini tidak memiliki kerinduan untuk memiliki tempat di hadirat Allah. Salah satu buktinya Anda tidak sanggup berdoa lebih dari 10 menit. Anda tidak mampu berdoa lebih dari 15 menit. Sepertinya Anda tidak membutuhkan Dia. Kalaupun berdoa ke gereja, ikut doa puasa dan lain-lain, yang Anda butuhkan itu bukan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan. Tipis memang bedanya antara Tuhan dan berkatnya, antara Tuhan pribadi dan kuasanya. Kita harus merasa membutuhkan Tuhan sendiri. Ya, saya tidak tahu Anda mengalami atau tidak, tapi ini sebuah fakta di mana kalau seseorang jatuh cinta ke orang lain atau misalnya seorang wanita mencintai pria, dia ingin punya tempat, tapi pria itu belum tentu merespon dengan baik, dan wanita ini seperti bertepuk sebelah tangan. Dia ingin bertepuk, lalu pria itu menyambut tepukannya, tapi pria itu belum tentu mau menyambutnya. Dan kalau boleh dibahasakan, wanita ini berkata kepada pria itu, "Priaku, tempat di hatimu." Atau pria jatuh cinta kepada wanita dan dia tidak bisa tertarik kepada wanita lain karena dia merasa wanita ini paling cantik, paling memikat hatinya, dan seakan-akan dia berkata, "Beri aku tempat di hatimu. Aku membutuhkan engkau." Jadi jangan heran kalau orang bisa bunuh diri ketika cintanya ditolak. Kenapa kepada Tuhan kita tidak seperti itu? Beri aku tempat, Tuhan. Jangan menganggap Tuhan itu begitu murahnya, lalu kita menggampangkan. Anda lupa
Dia punya karakteristik. Dia punya hakikat. Tuhan tidak bisa diatur oleh siapapun dan apapun. Dia mengatur dirinya sendiri. Apa artinya ini, saudara? Ketika kita berkata, beri aku tempat di hadirat-Mu, yang kita persoalkan hakikatnya. Yang kita persoalkan karakteristiknya. Bagaimana aku bisa memiliki tempat di hadirat Allah. Tapi kalau saudara sudah tidak memiliki niat untuk memiliki tempat di hadirat Allah, Anda tidak akan mempersoalkan karakteristik dan hakikat Allah. Dan Anda tidak peduli Anda mau jadi apa, bagaimana perasaan Allah terhadap Anda tidak peduli. Dan Anda tidak akan selamat. Jangan menganggap dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Anda masuk surga. Itu salah loh. Allah punya karakteristik. Kalau hanya itu membuat orang selamat, tidak perlu Alkitab. Selembar kertas dengan tulisan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau selamat. Selesai. Tidak ada kalimat jadikan semua bangsa muridku. Bertumbuhlah, jadilah sempurna dan lain sebagainya. Dunia telah mencuri hati banyak orang, saudara. Mencuri. Benar kata yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di Injil Yohanes pasal 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh. Dicuri hatimu. Engkau tidak punya kerinduan ada di hadapan Allah. Ada banyak kerinduan, ada banyak keinginan, ada banyak hasrat, ada desakan, banyak kebutuhan, tapi bukan di hadirat Allah. Mempercayai Allah ada saja sulit bagimu. Engkau tidak mampu menjangkau keberadaan Allah. Itu yang saya khawatirkan dan saya takuti. Mengapa? Karena itu sudah terjadi dalam hidup saya. Seorang teolog, dosen, pendeta, tapi tidak membara untuk mencari tempat di hadirat Allah. Sampai saatnya saya mulai sadar. Dan lagu ini saya tulis. Sampai saya bisa berkata, Tuhan, kalaupun aku jadi kiri anak anjing, mboten nopo-nopo Gusti, asal aku ada di tempat hadirat-Mu. Burung pipit, burung layang-layang punya tempat. Betapa berbahagianya manusia memiliki tempat. Tetapi orang-orang yang hari ini tidak merasa membutuhkan tempat di hadirat Allah, jangan harap dia punya tempat di kekekalan nanti. Allah bukan Allah yang murahan. Dia terikat dengan karakteristiknya. Dia punya hakikat. Ini masalahnya, saudaraku. Coba anak-anak yang tidak mengenal orang tua, taunya hanya mainan, manisan, balon, jalan-jalan. Dia tidak pernah mengerti dan belum mengerti memang papanya punya perusahaan multinasional. Papanya punya saham di beberapa perusahaan besar dunia. Yang dia lihat manisan, gulali, balon, mobil-mobilan. Yuk kita melihat, saudaraku, Allah yang besar, yang dahsyat dari kekal sampai kekal. Dan kita menjadi, dan kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mengerti hal ini, perburuan kita akan Tuhan itu hal utama dan satu-satunya dalam hidup. Saudara tidak akan keberatan kebaktian jam 11, nanti jam 5 sore lagi, dan saya lihat di antara saudara dari pagi sudah duduk paling depan. Nanti sorenya paling depan lagi. Sepanjang hari ada di sekitar mall ini. Kadang-kadang ada yang saya lihat tertidur di kursi. Nunggu kebaktian. Orang seperti ini mustahil masuk neraka. Tuhan tandai orang-orang yang sungguh-sungguh.
Engkau yang masih muda-muda bersyukur. Nah, karena di usia mudamu engkau diarahkan kepada kekekalan seperti ini. Engkau tidak akan pernah menyesal. Tapi lihat banyak anak-anak mudamu yang mata hatinya dibutakan dan semakin buta. Dan sampai titik tidak bisa mengerti. Ada Allah yang hidup dan ada kekekalan. Saya takuti, saya khawatirkan saudara tidak memiliki kerinduan untuk ada di hadapan Allah. Tidak peduli Anda punya tempat, tidak. Saya peduli. Saya takut. Saya gentar. Takut. Makanya periksa terus hidupku. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Dan tentu sebagai gembala jemaat saudaraku, pelayan saudara, perawat saudara, suster saudara, saya serius memperkarakan hal ini. Saya serius mengajak saudara untuk memperkarakan hal ini. Saya tahu tidak sedikit saudara yang sesudah pulang dari gereja kembali pada putaran siklus hidup yang saudara miliki dari hari ke hari. Dan Anda tergulung dalam lipatan tekukan gaya hidup yang sudah sulit diubah. Tetapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh berjuang untuk keluar dari lipatan itu, dari siklus hidup, Anda tidak akan bisa keluar. Saudara harus keluar. Saya sudah mengatakan beberapa kali di sini, bagaimana saya bisa berubah, Pak? Jawabannya, ubah rutinitasmu. Ubah rutinitasmu. Yang kamu lihat apa biasanya, jangan lihat yang itu nggak perlu. Kau biasa bangun siang, bangun pagi berdoa. Kamu biasa mengisi waktumu dengan banyak kesibukan, beri waktu tertentu bertemu Tuhan. Ubah rutinitasmu. Tapi kalau saya pendeta dan hamba-hamba Tuhan, saya tanyakan kepada Tuhan, bagaimana pelayananku diubahkan Tuhan? Bagaimana khutbahku diubah? Bagaimana kehadiran-Mu nyata dan kuat setiap kali saya di mimbar? Jawabannya, ubah hidupmu tiap hari. Ubah hidupmu tiap hari. Tidak bisa berubah sesaat, mau khutbah hari Minggu, Sabtu, doa puasa. Nah, cukup tiap menit. Kalau orang tanya bagaimana Pak Eras bisa khotbah tiap hari? Kapan persiapannya? Setiap menit, setiap jamku itu persiapan khotbahku. Seluruh hidupku itu khotbahku. Maka kapanpun saya khotbah, tanpa catatan pun saya akan khotbah. Karena Tuhan bicara terus. Setiap kali bicara terus. Dan aku membuka diriku untuk mendengar suaranya. Dia hadir di dalam hidupku. Apalagi ini tadi khotbah siang yang sekarang kan saya lengkapi. Ada ruang Maha Kudus di sini. Yang sebenarnya khotbah ini nanti akan berujung. Kalau tidak ada ruang Maha Kudus di hatimu, engkau tidak akan pernah punya tempat di hadirat Allah. Sebab hanya orang-orang yang memiliki ruang Maha Kudus di dalam hatinya yang akan tinggal di rumah Bapa. Tidak mungkin Anda yang tidak punya ruang Maha Kudus Allah lalu bisa tinggal bersama Bapa di surga. Tidak mungkin. Jangan sembarangan, jangan main-main, jangan anggap remeh hal ini, saudaraku. Kita harus takut, Pak. Gentar terhadap realitas ini. Hari ini Tuhan seperti diam, seperti bisu. Seperti tidak ada. Ketika Anda berpikir begitu, Anda mengerti. Anda meludahi Alkitab. Ketika Anda berpikir seakan-akan Tuhan tidak ada, Anda tidak menghayati kehadiran Allah, engkau seperti meludahi Alkitab. Kau pikir itu dongeng? Kau pikir itu cerita bohong? Kau pikir itu fiksi? Itu fakta. Allah yang hidup, yang ditulis Alkitab, Allah yang sama yang hadir sekarang. Allah yang hadir.
Allah yang hidup sekarang. Dan itu membuat kita kuat. Karena memang Tuhan luar biasa sering menguji. Engkau dibuat berlarut-larut menderita. Engkau dibuat berkepanjangan susah. Engkau dibuat seakan-akan tertindas dan tidak ada yang bisa menolong saudara. Tuhan pun seperti diam. Engkau berseru seakan-akan dia tuli. Tuhan layak dipercayai walaupun dia nampak seakan-akan tidak ada. Dia layak tetap dipercayai. Disitulah kehormatanmu kepada Allah. Jangan hanya karena setiap kali kau berdoa dia menjawab dengan cepat. Dia memenuhi keinginanmu. Dia mengabulkan doamu baru engkau percaya. Ketika dia seakan-akan tidak ada. Ketika dia seakan-akan tidak hadir. Ketika dia seakan-akan tidak peduli. Seakan-akan dia tidak ada. Kita tetap mempercayainya. Kita menghormati Tuhan semesta alam. Saudaraku sekalian, ini yang saya takuti, saya khawatirkan, dan saya bagikan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saya belum sempurna, tapi saya mau belajar sempurna. Juga lebih baik dan lebih sempurna dalam pelayanan. Juga dalam beban ini, bahwa saya serius memiliki takut dan khawatir Anda tidak memiliki kerinduan ini, sebab Anda akan binasa. Dan saya tidak ingin itu, karena Tuhan juga tidak kehendaki. Sebagai suster, perawat, pelayan jemaat, saya mengajak saudara memperkarakan hal ini dengan serius. Kalau saudara selama ini tawar hati terhadap kerajaan surga, tawar hati terhadap kekekalan, tawar hati terhadap kehidupan di langit baru, bumi baru, hari ini kobarkan di hatimu. Jangan hanya saudara berkata, langit baru, bumi baru. Jangan hanya berkata tentang kerajaan surga. Ikut Pak Eras kita bicara langit baru, bumi baru. Tidak ada artinya tanpa kerinduan yang sungguh-sungguh, saudaraku. Kembali kepada pokok masalah. Allah memiliki hakikat. Allah memiliki karakteristik. Allah terikat dengan dirinya, dengan hakikat dan karakternya. Dan yang mengerikan. Harus saya gunakan kalimat ini, yang mengerikan. Allah tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan Allah juga tidak mengubah dirinya sendiri. Ia tidak bisa kompromi dengan apa yang bertentangan dengan hakikatnya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, tentu saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya khotbahkan. Kembali Tuhan ingatkan 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau yang bicara itu manusia, mungkin bisa dengan ratapan. Jangan gitu nak, mama gak setuju, papa gak suka, jangan gitu nak. Gak bisa begini, itu kalau manusia. Tapi Allah tentu dengan kegagahannya, karena dia pencipta langit dan bumi, dia tidak perlu membujuk-bujuk, melo-melo, meratap-ratap. Jangan begitu nak, enggak. Allah tegas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi kalau seandainya bisa dibuat seperti manusia, seandainya tapi tidak, Allah akan berkata, kuduslah nak kamu sebab aku kudus. Kamu tidak bisa bersama aku kalau keadaanmu seperti ini. Kamu mau aku mengerti kamu, tapi kamu tidak mau mengerti aku. Aku tidak bisa mengubah diriku. Hakikatku kekal dari kekal sampai kekal. Kamu yang harus mengerti karakteristikku. Kamu yang harus mengerti hakikatku. Dan ini tidak bisa ditawar. Mengerikannya tidak bisa ditawar, Pak.
Saya harap saudara sampai pada kegentaran akan Allah dan menyadari bahwa ini tidak bisa ditawar. Setan yang membuat banyak orang merasa seakan-akan Allah toleransi terhadap kekurangan, kelemahan. Allah toleransi waktu kau masih muda rohani. Allah bisa mengerti ketika engkau dipandang masih kanak-kanak. Tetapi tidakkah saudara tahu Allah juga bisa bertindak tegas dan berkata, aku tidak kenal kamu. Saya membaca ditulis oleh orang di media sosial, ditunjukkan kepada saya, entah ditujukan kepada siapa saya tidak tahu. Tulisannya kira-kira begini, tepatnya saya lupa, tapi ini tidak menyimpang rasanya. Begini, esensi atau inti atau substansi dari tulisan itu. Begini, orang ke gereja mau mendapat penghiburan kok malah diancam-ancam. Saya tidak tahu maksudnya untuk siapa. Tapi terus terang saya merasa diserang. Karena biasanya yang menulis ini memang ada indikasi menyerang saya. Biasanya itu bukan karena saya sering baca, sesekali ditunjukkan nih ada kalimat ini nih gitu. Oh ya, ini orang yang memang tidak setuju dengan saya atau kurang cocok, ya enggak apa-apa. Manusia bisa tidak cocok, saudara sekandung bisa enggak cocok, apalagi orang lain, ya enggak apa-apa. Enggak masalah, ya udah. Kalau kamu bilang ini merah, ya wes silahkan. Kalau aku bilang ini putih, kau bilang hijau, ya udah itu hijau lah menurut kamu, menurut saya putih. Tapi kalau aku suruh ikut-ikut itu hijau, enggak bisa, sorry. Nanti kita di langit baru, maksudnya di pengadilan baru tahu itu hijau atau putih itu. Jadi begini, orang ke gereja mau dapat penghiburan gitu, kok malah diancam-ancam. Jadi Injil itu bukan, Injil itu jadi bukan kayak kabar baik, jadi kabar ancaman. Saya tidak tahu ditujukan kepada siapa, tapi saya merasa kena. Jangan-jangan ditujukan kepada saya, memang saya kadang-kadang kan atau sering-sering mengancam. Enggak ya? Oh terima kasih. Kalau kamu merasa diancam, berbahagialah. Ke surga kok jadi mahal. Nah ini sudah saya dengar lama. Kita ke gereja ikut Pak Eras tuh kok jadi keselamatan itu mahal, sukar gitu. Oh gitu ya. Jadi bandrolnya itu harganya beda. Di sana cuma 50.000 kok Pak Eras 50 juta. Ya, saya tidak tahu apakah itu benar. Tapi yang saya pahami dari Alkitab memang begitu. Dan kalau saya mau jujur ya, ini bukan saya karang-karang. Dari kecil, waktu saya masih kecil, saya Kristen dari kecil, saya pikir Kristen itu jalan tol masuk surga. Kalau orang sulit masuk surga karena tidak kenal Yesus, aku kenal Yesus Kristen, aku ke surga gampang. Nanti di pengadilan begitu Tuhan lihat muka kita, oh ini Kristen, surga. Loh ini betul, betul nggak saudara? Saudara pernah punya pikiran itu? Pasti itu manggut-manggut sama kita. Jadi kalau waktu di pengadilan Tuhan lihat kita Kristen, ini Kristen. Namanya saja Petrus, Yohanes, Paulus. 3 nama rasul di situ. Coba, aduh. Bayangan kita lalu Tuhan Yesus berkata, ya ini Kristen. Apalagi kalau punya bayangan Paulus di situ. Tuhan itu namanya sama seperti saya. Oh pindah langsung. Tapi setelah kita belajar firman, loh kok jalan sempit, jalan sesak. Kok sukar ya? Kok harus berjuang ya? Kok banyak dipanggil sedikit yang dipilih. Loh kok ini disembunyikan? Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan loh. Betul nggak? Ada ayat-ayat begini lalu ini kok nggak disampaikan. Lalu ketika kita belajar terus firman Tuhan, lalu Tuhan berkata seperti yang tadi kita baca, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan nggak bisa kompromi.
Dan saya sampaikan ini dalam nama Tuhan, saya punya mulut bisa terlaknat kalau saya menyampaikan apa yang tidak sesuai Alkitab loh. Dan saya mau dibayar berapa untuk bohong? Nah kalau saudara bersama-sama dengan saya setiap hari doa, ikut puasa, kebaktian. Mosok kita mau pura-pura selama bertahun-tahun doa puasa? Doa tiap pagi kalau cuma mau pura-pura nutupi dosa. Mana tahan saudaraku? Karena kita memang mau bertobat dan hidup suci. Amin saudara. Dan saudara yang hadir pada kesempatan ini di sini yang mengikuti live streaming real time, maksudnya yang serius memang mau mendengar firman, banyak itu. Di luar kota tadi sudah saya terima beberapa SMS. Benar-benar diberkati oleh kebaktian perjamuan kudus tadi jam 11 walaupun khotbahnya tidak panjang. Tapi treatment Tuhan itu luar biasa bukan? Nah itu luar biasa. Saya sendiri juga kalau kebaktian diberkati juga berasa loh. Bukan terus nggak rasa. Oh ini betul-betul memberkati atau ini kok kering ya. Ya kita juga berasa. Nah kalau saudara seminggu dengan segala kesulitan hidup, lalu hari Minggu ke gereja tidak ada berkat. Nah tanggung jawab saya bagaimana? Maka tiap hari itu persiapan khotbah. Khotbah begini ini pun saya enjoy, saya menikmatinya. Saya ingin bicara heart to heart. Jangan ada dusta di antara kita. Sudahlah jangan ada pakai apa namanya oratori diplomasi yang dibuat-buat atau keramat tamahan. Aduh Tuhan tolong jauhkan itu. Biar dari hati Tuhan. Karena khotbah ini juga menembus saya, saudaraku, menembus hatiku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita hanya berkata, baik Tuhan. Jangan berkata, tapi kita ini kan manusia yang masih di dunia penuh kelemahan dan kekurangan. Setan banget. Paham gak saudara? Gak begitu lagi, dulu kita begitu. Kita manusia penuh kelemahan dan kekurangan. Mana ayatnya? Ada Pak, roh berkehendak, tubuh lemah. Konteksnya itu murid-murid yang suruh berdoa, tidak mau berdoa. Tidak mau mengerti, tidak mau menerima. Yesus harus mati di kayu salib, betul nggak? Putus asa dia, stres. Kita ikut Yesus supaya dia menjadi raja, kita jadi hulu balang. Dan menteri-menterinya kok mati di kayu salib. Stres. Capek deh, tidur. Maka Tuhan berkata, berjaga-jaga. Mengertilah kamu, waspadalah kamu. Jangan alasan, ya memang roh berkehendak Pak, tubuh lemah. Udah lemah terus deh. Saya pernah ceritakan mahasiswa dulu zaman saya jadi kepala asrama. Doa pagi jam 4:30 saya sudah bangun dan saya ikut doa loh. Walaupun saya bisa tidak ikut doa, tidak ada yang berprotes. Saya ikut doa, sering saya pimpin doa bawa renungan. Nanti kalau mahasiswa yang pimpin doa atau bawa renungan, saya duduk di depan, paling depan di situ. Atau di jajaran depan, begitu. Bisa, tapi ada loh mahasiswa, lengganan, iya lagi, dia lagi. Dimarahin, alasannya itu. Roh berkehendak Pak, tubuh lemah. Dia lupa ada ayat berjaga-jagalah. Jangan pakai satu kalimat, dia lupa kalimat lain. Berjaga-jaga, ya bangun pagi. Malamnya jangan terlalu malam. Pasang alarm atau beker waktu itu kering gitu. Jangan terus, ya biar kehendak Tuhan yang jadi. Loh. Kita yang harus mengatur diri kita. Ada kan orang yang berkata, Pak, saya itu digebuki nggak apa-apa, tapi jangan suruh bangun pagi. Loh, jangan begitu. Itu kan tergantung kita. Kalau saya tidak sakit,
Ya namanya saya juga sudah sepuh begini kan saudara. Ya. Tapi kan ya bukan alasan ya, tapi saya selalu kan doa bersama saudara. Biar mata saya merah-merah juga saya doa. Nggak pernah lu doa gini, haleluya. Ketiduran nggak pernah. Selama setahun lebih saya nggak pernah lu ketiduran. Saya tidak berharap nanti ketiduran lo ya. Tapi nggak pernah lu terus haleluya. Capek-capek juga haleluya. Nggak pernah gini, haleluya. Maaf saudara, haleluya. Nggak pernah. Ya memang serius kok saudaraku. Serius. Istri saya yang tidur di samping saya itu dengar kalau saya mulai titit bangun pagi. Ayo bangun, saya bangun udah. Kadang-kadang saudara, saya sudah tidur dari sore 4-5 jam sudah tidur, nggak bisa tidur lagi saudara. Saya berlutut. 1:30, 1/4, saya sudah berlutut dan bisa nggak tidur lagi. Istri saya lihat. Bukan saya mau nunjukin saya hebat, tidak, ya memang begitu. Sudah nggak bisa tidur mau apa? Kalau bukan saya duduk diam di kaki Tuhan, lalu main gitar pelan-pelan, treng, treng, treng. Begitu saudara, niatin dong. Jangan kita mau dimengerti, kompromi, membelas kasihani diri, memanjakan perasaan. Kita tidak memanjakan perasaan Tuhan, memanjakan perasaan sendiri. Nah kanak-kanak terus sampai tua saudara nggak pernah dewasa rohani. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Tuh. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Allah yang hidup bersemayam di dalam diri kita. Tadi saya singgung satu kalimat. Kok pakai kata ruang maha kudus? Mengerikan sekali Pak. Di dalam diri kita ada ruang maha kudus. Mengerikan sekali Pak. Saya tanya, di bait Allah ada ruang maha kudus enggak? Ada. Ini bait Allah enggak? Lalu yang tadi pagi saya sampaikan itu jadi pertanyaan saya yang menurut saya itu jawaban dari Tuhan. Aduh kok kata ruang maha kudus ya apa enggak mengerikan. Lalu timbul perkataan, di mana Allah hadir apakah ada tempat yang tidak maha kudus? Allah mau tempat maha kudus bagi dia. Oh ya, di sini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Diam bersama-sama. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalimat ini penting. Di dalam diriku ada ruang maha kudus. Amin.